Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang ilmu usuluddin aqaid karya Kiai Haji Imam Zarkashi. Sekarang kita akan bahas masih dalam tentang ilmu usuluddin juga, ilmu akidah juga, yaitu hanya saja kita akan bahas dengan kitab baru, yaitu kitab Ilmul Aqaid Muqarrar li Shafisani. Kitab ini perbedaannya adalah ini berbahasa Arab full tanpa harokat ya. Jadi bagi anak-anakku semua yang lagi di rumah membawa kitabnya, silahkan dibuka bukunya halaman 1 ya. Sebelum itu kita harokatin dulu, kita kasih harokat dulu, dan mohon disiapkan pulpen atau pensilnya. Bagi anak-anakku yang di rumah tidak membawa kitab ini, cukup diperhatikan, disimak secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Al-babul awwalu. Ilmu tauhidi. Ilmu tauhidi huwa ilmun li itsbatil aqaidid diniyati bil adillatil aqliyatil yaqiniyati wad difa'i anha minasyubhati haulal aqidati wa faidatuhu ma'rifatullahi khaliqu hadzal alami ma'a sifatihil kamilati wa ma'rifatu rusulihil kirami ma'a sifatihim al-fadilati wal fawzu bis sa'adatid dunyawiyati wal ukhrawiyati. Inna ilmat tauhidi ahammu ma jaa bihil islamu wa awwalu ma yajibu 'alal insani ma'rifatuhu fi zamani kullin minar rusulil kirami li anna hajatahu ilaihi fawqa kulli hajatin wa daruratahu ilaihi fawqa kulli daruratin wa sa'adatal qalbi mu'allaqatun bihi. Ya, itu harokatnya. Maka langsung saja kita terjemahkan terlebih dahulu. Bab pertama ya, al-babul awal, bab pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid huwa, ilmu tauhid itu artinya ilmun li itsbatil aqaidid diniyati, yaitu ilmu untuk menetapkan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan ad-diniyati, agama ya. Jadi ilmu untuk menetapkan keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah atau kepercayaan-kepercayaan agama bil adillatil aqliyatil yaqiniyati, bil adillati dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti al aqliyati yang logis, al yaqiniyati yang secara yakin atau pasti ya. Bil adillatil aqliyatil yaqiniyati artinya dengan dalil-dalil atau bukti-bukti logis secara yakin atau pasti. Wad difa'i, dan mencegah anha dan mencegah anha dari akidah-akidah agama atau kepercayaan-kepercayaan agama minasyubhati, dari perkara-perkara yang syubhat. Apa itu yang dimaksud syubhat di sini ya? Kalian bisa kasih dalam kurung. Syubhat artinya perkara-perkara yang tidak diketahui asli hukumnya, atau bisa dibilang perkara yang berada di antara halal dan haram.
haulal aqidati, seputar permasalahan akidah. Haulal aqidati, seputar permasalahan akidah. Wa faidatuhu, dan faedahnya, manfaatnya, urgensinya, ma'rifatullahi khaliqu hadzal alami, mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqu, pencipta, hadzal alami, alam semesta ini. Faedahnya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Ma'a sifatihil kamilati, ma'a beserta sifatihil kamilati, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah al-kamilati, yang sempurna. Wa ma'rifatu rusulihil kirami, dan mengetahui atau mengenal rasul-rasulnya yang mulia, rusulihil kiram, rasul-rasulnya yang mulia, utusan-utusannya yang mulia, ma'a sifatihim, beserta sifat-sifat mereka, al-fadilati, yang memiliki keutamaan, wal fauzu, dan kemenangan, bisa'adati dunyawiyati, dengan tercapainya kebahagiaan dunia, wal ukhrawiyati, dan akhirat. Inna ilmat tauhidi, sesungguhnya ilmu tauhid itu ahammu maja'a bihil islamu, ahammu, suatu yang sangat penting, maja'a bihil islamu, yang ada di dalam agama Islam. Maja'a bihil Islam, yang ada di dalam agama Islam, suatu yang sangat penting di dalam agama Islam. Wa awwalu ma yajibu alal insani, dan hal pertama yang wajib, wa awwalu ma yajibu, dan hal pertama yang wajib, alal insani, bagi manusia, ma'rifatuhu fi zamani kullin minar rusulil kirami, ma'rifatuhu, mengetahuinya, fi zamani kullin, di setiap zaman, minar rusuli al-kirami, dari para rasul yang mulia. Li'anna hajatahu, karena kebutuhannya, ilaihi, kepada ilmu tauhid, fauqa kulli hajatin, berada di atas segala kebutuhan. Wa daruratahu, dan kepentingannya, ilaihi, kepada ilmu tauhid itu, fauqa kulli daruratin, di atas segala kepentingan. Wa sa'adatal qalbi, dan kebahagiaan hati, mu'allaqatun bihi, terletak atau bergantung dengan adanya ilmu tauhid. Nah, setelah terjemahan tadi, maka Ustazah akan lanjutkan ke bagian penjelasannya. Nah, penjelasan dari ilmu tauhid ini adalah, yang pertama kali kita ketahui bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu untuk menetapkan keyakinan-keyakinan agama atau dogma-dogma agama, atau bisa kita bilang syariat, untuk menetapkan keyakinan syariat kita, bil adilatil aqliyatil yakiniyati, dengan menggunakan bukti-bukti atau dalil-dalil aqliyatil yakiniyati, logis yang pasti secara yakin gitu. Dan mencegah wadifa'i anha, dan mencegah anha, dari dan mencegah akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan agama itu, mencegah dari apa? Minas syubhati haulal aqidati, dari perkara-perkara yang syubhat seputar masalah akidah. Nah, perkara-perkara syubhat ini contohnya seperti apa? Contohnya ini perkara syubhat yang menyangkut akidah, contohnya itu seperti misalnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal, seorang muslim masuk ke tempat ibadah non muslim atau agama lain, terus seorang muslim mengucapkan kata-kata religi atau kata-kata yang ada unsur dari agama lain, itu bagaimana hukumnya. Nah, karena hal-hal tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam syubhat karena dia itu hukumnya tidak diketahui halal atau haram. Nah,
Jadi hukumnya itu masih bisa di antara itu, bisa jadi halal, bisa jadi haram, atau bisa dipastikan bahwa ini adalah perkara yang masih ragu-ragu untuk keputusan hukumnya itu. Nah, jadi dengan kita mempelajari ilmu tauhid, kita akan tahu nanti hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal itu apa, kemudian kita masuk ke tempat ibadah agama lain itu bagaimana hukumnya, segala macam. Nah, itu kita mencegah dari hal-hal yang syubhat seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ilmu tauhid itu apa, nah kita juga diberitahukan tentang faidahnya, manfaatnya, urgensinya tentang mempelajari atau mengetahui ilmu tauhid. Yaitu apa manfaatnya atau faidahnya? Mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Karena yang paling pertama kali dipelajari dalam ilmu tauhid adalah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang wajib kita sembah, Tuhan pengatur alam semesta, Tuhan yang memberikan pengaruh untuk makhluknya. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu tauhid. Jadi kita mengetahui Tuhan kita siapa, Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pencipta alam semesta ini. Ma'a sifatihil kamilah, beserta juga sifat-sifatnya yang sempurna. Sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa Allah ini mempunyai sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya. Yang mana dengan kita mengetahui sifat-sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, bahkan nama-nama baiknya atau asmaul husna, kita akan tahu bahwa Allah itu maha sempurna. Allah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat maha sempurna, berbeda dengan makhluknya, ya. Nah, itu faidah yang pertama. Sedangkan faidah yang kedua atau manfaat yang kedua adalah mengetahui para rasul yang mulia beserta sifat-sifatnya juga yang memiliki keutamaan. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui di dalam ilmu tauhid juga kita diperkenalkan, kita diberitahukan tentang utusan-utusan Allah yang Allah tunjuk sebagai penerima wahyunya, yang mana wahyunya itu untuk disampaikan kepada umat manusia saat itu, ya. Nah, beserta juga sifat-sifatnya para rasul tersebut. Sebagaimana kita ketahui juga, sudah pernah kita pelajari juga bahwa ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiznya para rasul dan nabi. Nah, yang ketiga adalah kemenangan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa sih faidahnya itu? Karena ketika kita tahu ilmu tauhid, ketika kita mempelajari ilmu tauhid, kita akan tahu Allah, kita akan tahu para rasul, kita akan mengenal Allah dan Rasulnya. Setelah kita tahu, kita mengenalnya, kita pasti akan percaya, akan beriman bahwa oh ya, Allah ternyata adalah Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta, Tuhan yang wajib kita sembah. Dan juga kita percaya bahwa Allah itu memiliki utusan, yang mana utusannya ini adalah perantara untuk menyampaikan ajarannya, nah, kepada umat manusia. Nah, setelah kita percaya, pasti nanti kita akan menjalankan yang namanya segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika sudah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, maka tentu kita akan menang dengan apa? Dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi itu faidah dari ilmu tauhid. Nah, dan yang perlu diketahui juga bahwa sesungguhnya tuh ilmu tauhid ini adalah esensi penting yang harus diketahui di dalam agama Islam. Jadi seorang muslim itu tidak akan sempurna keislamannya jika dia tidak mengenal ilmu tauhid, jika dia tidak mempelajari ilmu tauhid, jika di dalam hatinya itu belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Jadi ilmu tauhid ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang ada di dalam agama Islam. Jadi jangan berharap menjadi Islam yang sempurna kalau dia belum tahu atau belum mempelajari yang namanya ilmu tauhid.
Jadi cuman hanya sekedar lahir dalam Islam tapi tidak mengenal Allah, tidak mengenal para rasulnya beserta sifat-sifatnya. Nah, itu bisa dibilang tidak sempurna keislamannya. Karena seorang muslim itu untuk menjadi seorang mukmin ya dia harus tahu dulu tentang tauhid. Nah, selain itu tauhid juga adalah hal pertama yang wajib dimiliki oleh seorang manusia, ya, karena ilmu tauhid ini, untuk mengetahui ilmu tauhid ini di setiap zaman itu sudah diutus seorang rasul, ya. Para rasul itu diutus ya untuk memperkenalkan tentang ilmu tauhid ini. Jadi ilmu tauhid ini pertama kali diperkenalkan kepada umat manusia ya dari para rasul, ya. Jadi di setiap zaman maka Allah mengutus seorang rasul untuk memperkenalkan, untuk mengajarkan ilmu tauhid kepada umat manusia saat itu. Nah, kita mengetahui ilmu tauhid ini dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sih tauhid itu penting dan hal yang pertama wajib bagi seorang manusia itu tuh tahu? Karena kebutuhannya terhadap ilmu tauhid itu tuh berada di segala kebutuhan, berada di atas segala kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, untuk mempelajari ilmu tauhid ini lebih dari itu, ya. Karena percuma kita makan, minum, tidur tapi kita tidak tahu tentang tauhid, ya. Itu bisa jadi sia-sia. Tapi kalau kita sudah tahu tentang tauhid, ketika kita makan, kita akan menyebut nama Allah, ya kan? Mau minum, mau tidur, kita akan dahulukan berdoa menyebut nama Allah karena sebagai tanda bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidaklah terjadi melainkan karena kudrat dan irodahnya. Nah, begitupun kepentingannya berada di atas setiap kepentingan. Nah, kemudian kebahagiaan hati juga tergantung dengan adanya ilmu tauhid ini, dengan tauhidnya. Nah, jadi kalau kita mau hatinya itu bahagia, tenang, tentram, itu harus tahu ilmu tauhid. Kita harus punya ketauhidan di dalam hati kita, karena kalau kita tahu ilmu tauhid, kita menanamkan tauhid di hati kita, insya Allah hati kita akan tenang karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan kita yang terbaik untuk hidup kita. Selama kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berdoa, berikhtiar, insya Allah pasti semuanya itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Apabila terdapat banyak kesalahan, Ustazah mohon maaf karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.